Om Swastiastu. Selamat sore semua, para sahabat Jero Pandit Channel dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita bersua kembali. Jadi semoga semua para sahabat setia channel Jero Pandit dimanapun berada, saya doakan semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kembali saya akan share berbagi sebuah pengalaman dan pengetahuan. Saya akan bahas kali ini tentang tanaman. Jadi tanaman apa saja atau pohon apa saja yang tidak baik atau tidak bagus bila ditanam di rumah. Jadi ada banyak pertanyaan dari teman-teman. Jadi apakah pohon ini kalau ditanam itu bisa membawa vibrasi yang negatif? Nah, jadi kalau saya bilang iya, itu tentunya teman-teman harus melakukan pembuktian terlebih dahulu atau penelitian. Nah, seperti halnya dulu saya pun tidak percaya kalau memang tumbuhan itu bisa menghadirkan atau mendatangkan atau memberi vibrasi yang kurang baik. Nah, kalau sesuai dengan kepercayaan saya di Bali, apa yang tertuang di dalam lontar taruh permane, nah kemudian setelah saya lakukan penelitian atau pembuktian sendiri, ternyata memang ada pengaruh. Jadi tumbuhan itu atau tanaman itu selain memberikan oksigen, perlu juga kita ketahui ada beberapa tanaman yang memang bisa memberikan atau mendatangkan vibrasi yang kurang bagus. Nah, itu yang tertuang di lontar. Setelah saya buktikan itu memang betul. Kenapa? Karena tanaman tersebut itu sangat disukai beberapa makhluk halus. Sangat disukai. Nah, jadi yang saya bahas hal ini ada beberapa jenis-jenis tanaman yang kurang bagus bila ditanam di halaman rumah. Nah, yang pertama, pohon beringin. Kalau kepercayaan orang Hindu di Bali, pohon beringin ini pohon yang paling sakral, yang paling disukai sebangsa makhluk halus. Hanya kalau kita jumpai di Bali, pohon-pohon beringin, pohon-pohon yang keramat, itu biasanya dikasih kain, kain itu diikat. Nah, tentunya kalau teman-teman atau sahabat yang tidak mungkin menanam pohon beringin di rumah, pasti dalam bentuk bonsai. Nah, sekalipun bonsai ditanam, kalau itu memang ditanam pada tempat yang kurang pas itu ya. Jadi sebangsa makhluk halus ini akan mencium aroma bau pohon beringin ini. Nah, dijadikan tempat tinggal, tempat rumah bagi mereka. Nah, ini kalau di Hindu pohon beringin ini sangat sakral. Nah, yang kedua ada pohon sawo. Pohon sawo ini juga disukai sebangsa makhluk halus. Makanya kalau orang yang menanam pohon sawo di rumah, lama-kelamaan itu bisa pemali. Jadi yang dimaksud dengan pemali itu adalah salah. Ini bisa mendatangkan vibrasi yang kurang bagus. Pohon sawo, pohon sukun, ini juga disukai sebangsa makhluk halus. Nah, kemudian gedang atau pepaya. Pepaya ini yang khususnya pepaya renteng. Kalau tetua saya dulu bilang pepaya renteng ini sangat disukai oleh orang-orang yang belajar ilmu pengliakan. Ini dijadikan tempat persembunyian di sana. Gedang renteng. Jadi gedang yang buahnya sudah sampai bawah itu
disebut gedang renteng. Itu kurang bagus. Nah, kemudian yang berapa? Yang kelima ya. Ada pisang. Nah, kalau pisang ini di Bali sangat sakral. Jadi teman-teman kalau yang tidak percaya, silahkan buktikan. Tanam pisang di rumah Anda. Tanam pisang, kemudian nanti coba buktikan, ikat satu pisang yang satu, kemudian ikatkan ke pisang yang satunya lagi. Nanti ikat dengan betul-betul kuat. Nanti buktikan beberapa hari apa yang terjadi. Itu sakralnya kalau buah pisang. Karena pohon ini juga adalah hidup. Jadi punya kehidupan, punya nyawa dia. Nah, disinilah kalau masyarakat Hindu sangat menghargai tanaman-tanaman atau pohon-pohon ya yang memang sangat disakralkan. Makanya tidak sembarang pohon atau tanaman itu bisa ditanam di halaman rumah. Nah, itu makanya disebutkan bisa mengakibatkan pemali. Nah, itu pisang, kemudian ada belimbing buluh. Ini sangat disukai sebangsa tuyul, makhluk jin. Ini sangat disukai. Ini sebagai tempat bermainnya atau tempat persembunyian di sana, belimbing buluh. Kemudian anggur hijau. Nah, ini khususnya saya pernah mengalami beberapa kejadian, khususnya bagi teman-teman yang punya usaha. Jangan sekali-sekali menanam pohon anggur di rumah Anda. Kalau apalagi usaha Anda di tempat rumah Anda sendiri, kemudian di halaman itu menanam pohon anggur. Nah, sesuai dengan pengalaman, itu bisa merosot. Usaha yang Anda jalani itu bisa merosot. Karena pohon anggur ini, beberapa kepercayaan menyatakan sangat disukai sebangsa jin, makhluk halus. Ini pohon anggur kalau di Hindu ini adalah buah surgawi. Jadi buah yang sangat disukai di surga. Kemudian ada kalau ditanam di rumah cabai. Nah, cabai ini sangat kurang bagus juga. Karena secara filosofi cabai ini adalah berhawa panas. Apalagi ditanam langsung. Di pot pun agak kurang baik. Bisa menimbulkan hawa panas. Jadi masalah kecil itu bisa menjadi masalah besar. Nah, itu biasanya. Jadi apa yang saya sampaikan jangan begitu dipercaya, ya. Jangan begitu dipercaya. Ini kembali kepada kepercayaan kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing, sesuai dengan tradisi masing-masing. Perlu dibuktikan, diteliti. Seperti halnya saya dulu, saya pun tidak percaya. Tetapi karena penasaran, saya coba tanam semua itu. Pohon yang tidak dianjurkan untuk ditanam di rumah, itu saya tanam semua. Ternyata memang benar sekali. Memang betul-betul. Karena reaksinya sekarang nanam, bukan besok reaksinya bukan begitu. Itu akan berjenjang. Sekian bulan, sekian tahun itu baru ada efek yang sangat tidak bagus. Nah, mungkin sekian dulu dari saya, beberapa pengetahuan. Jadi jangan dipercaya begitu saja. Jadi kalau teman-teman mempunyai bonsai tanaman tersebut, jangan begitu dibuang ya. Begitu melihat video saya, jangan dibuang begitu saja. Perlu pembuktian. Jadi ini kembali kepada kepercayaan. Nah, itu beberapa pohon yang pernah saya uji coba kebenarannya. Nah, sekian dulu dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan kepada teman-teman semua bisa bermanfaat nantinya untuk menambah keharmonisan di dalam rumah tangga. Tanaman ini sangat juga berpengaruh. Nah, sekian dulu dari saya. Salam Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga para sahabat semua, sahabat channel Juru Pandit, senantiasa sehat-sehat selalu. Om Santi Santi.